Kebaikan dan ketulusan hati Prabowo Subianto kembali disenangi para pemimpin dunia lainnya. Kali ini, kebaikan sang presiden membuat Zimbabwe berniat ingin melakukan kerjasama. Negara kecil di benua Afrika ini seolah meminta bantuan ke Prabowo agar negaranya bisa bangkit dari kekacauan. Salah satunya adalah hiperinflasi yang melanda Zimbabwe selama hampir 1 dekade. Apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo langsung mendapatkan tanggapan dari media asing. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai ya. Zimbabwe ingin bekerja sama dengan Indonesia. Prabowo Subianto dikenal sebagai pribadi yang sangat rendah hati. Meskipun dibesarkan di lingkungan pejabat, ex-danjen Kopassus ini sama sekali nggak asing berbaur dengan rakyat kecil. Sejak di masa muda, Pak Prabowo sudah menunjukkan kecintaan kepada rakyat biasa. Sikap hebat ini sudah menjadi karakter putra Sumitro Joyo Hadikusumo ini sampai jadi presiden. Publik tanah air pun nggak heran melihat Pak Prabowo pandai bergaul di dunia internasional. Bahkan Prabowo ikut merangkul negara-negara kecil yang sedang membutuhkan bantuan. Hal ini dibuktikan dengan bersedianya pemerintah Indonesia menjalin kerjasama. Sebelumnya, petinggi Vanuatu sudah datang ke tanah air membahas kesepakatan bilateral. Padahal negara ini hanya memiliki luas 12.274 km persegi dan hanya berpenduduk 327.000 jiwa saja. Artinya Vanuatu diibaratkan hanya seukuran satu provinsi di Indonesia. Hebatnya, Prabowo ingin menjalin kerjasama meskipun Vanuatu kerap mengompori Papua untuk merdeka. Namun, sang presiden justru nggak begitu mempermasalahkannya. Alhasil, keramahan Pak Prabowo ini sudah tersiar luas sampai ke negara kecil Afrika lainnya. Akhirnya, banyak negara-negara lain yang berbondong-bondong ingin kerjasama dengan Indonesia. Terbaru, Zimbabwe dikabarkan ngebet memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia. Negara berpenduduk 16 juta jiwa ini ingin bekerja sama di sektor energi bersih dan pertanian. Niat ini dilontarkan langsung oleh Martin Makururu yang hadir dalam acara pelantikan Pak Prabowo. Kami mendapat dukungan besar untuk litium di Zimbabwe, dan kami tahu Indonesia adalah pemimpin dalam produksi kendaraan listrik. Jadi kami ingin bekerja sama secara besar-besaran di sektor tersebut, terang sang duta besar. Kondisi cukup parah di Zimbabwe. Hubungan bilateral ini disinyalir karena Prabowo terenyuh dengan kondisi memprihatinkan Zimbabwe. Alhasil, RI1 ini dikabarkan ingin membantu negara Afrika Tengah ini bangkit dari keterpurukan. Dengan tangan terbuka, Pak Prabowo menyambut tawaran kerjasama dari Zimbabwe. Harapannya ekonomi Zimbabwe bisa bangkit bersama pemimpin baru Emmerson Mnangagwa. Seperti diketahui, Zimbabwe sendiri mengalami hiperinflasi parah sejak tahun 2008. Situasi buruk ini membuat mata uang di negara daratan Afrika ini hampir nggak ada harganya sama sekali. Bayangkan saja saat itu harga komoditas di Zimbabwe naik mencapai 80.000 kali lipat. Anggapannya, satu butir telur di Zimbabwe dihargai puluhan miliar dolar atau ratusan triliun rupiah. Bahkan masyarakat perlu segepok uang 1 argo hanya untuk membeli 1 rol tisu toilet. Kejadian ekstrim ini pun membuat rakyat Zimbabwe sengsara bukan main. Perekonomian di negara beribu kota Harare ini pun hancur total. Bahkan Zimbabwe masih memegang rekor sebagai negara dengan inflasi paling tinggi di dunia. Berbagai upaya pun dilakukan oleh pemerintah Zimbabwe untuk membuat perekonomian negara pulih. Termasuk yang cukup membuat publik terkejut adalah dengan mengganti mata uang. Negara berbentuk republik ini telah merilis mata uang baru yang disebut Z-Gold atau emas Zimbabwe. Sebelumnya mata uang negara ini adalah dolar lokal. Pemerintah Zimbabwe pun mengklaim nilai tukar mata uang anyar ini sudah memberi dampak positif. Kini mata uang negara ini disebut tidak lagi tergerus oleh inflasi. Sebagai perbandingan, 100 juta dolar Zimbabwe di tahun 2008 setara dengan sekitar 11 juta rupiah. Kini dengan mata uang baru, nilai tukar 1 juta Z-Gold setara sekitar 48 juta rupiah. Untuk kamu yang kangen masakan khas Magetan, aku mau rekomendasiin bolu cukil kering yang harganya cukup ramah di kantong. Cek linknya sebagai berikut. Hubungan baik Indonesia-Zimbabwe.
Terjalinnya hubungan Indonesia dan Zimbabwe nggak terlepas dari pengaruh merah putih di Afrika. Negara-negara benua hitam diketahui sudah lama mengagumi keberanian Indonesia. Bagaimana tidak, mereka menganggap Indonesia sebagai contoh negara berkembang yang sukses. Yang penting bahwa Afrika ini sekarang melihat ke Indonesia. Mereka lihat Indonesia ini sebagai suatu contoh keberhasilan negara yang berkembang. Tutur Prabowo saat masih menjadi Menhan saat itu. Gak heran negara-negara Afrika kepincut berkunjung ke tanah air. Pasalnya, RI 1 menyebut sejumlah kepala negara benua hitam diagendakan berkunjung ke Indonesia dalam waktu dekat. Bulan Januari, Presiden Angola minta ke Indonesia. Bulan Februari, Presiden Republik Demokrasi Kongo, Felix Tshisekedi, temannya Pak Luhut minta ke sini, ungkap Prabowo dalam pernyataan terpisah. Selain itu, mereka juga merasa terbantu dengan kerjasama dengan Indonesia. Sebut saja Zimbabwe yang sudah menjalin hubungan bilateral sejak 1986. Ditambah lagi negeri rumah batu ini memiliki kedutaan besar Republik Indonesia. Hubungan akrab antara Indonesia dan Zimbabwe memang sudah terlihat sejak era Joko Widodo. Pasalnya, volume perdagangan kedua negara mencapai 84,86 juta dolar di tahun 2021. Jumlah ini meningkat drastis dari angka tahun 2020 yang berkisar 60,28 juta dolar saja. Selain itu, Indonesia juga menjalin kerjasama di bidang kesehatan dengan Zimbabwe. Sebagai informasi, kedua negara akan berkolaborasi dalam pelayanan kesehatan primer. Ditambah lagi, Indonesia pernah menyalurkan bantuan senilai 150.000 dolar ke Zimbabwe. Sebab negeri reruntuhan kuno pernah dihantam topan pada tahun 2021 silam. Tanggapan media asing. Hubungan bilateral Indonesia dan Zimbabwe diyakini akan semakin akrab di era Prabowo Subianto. Pasalnya, media lokal gencar memberitakan kerjasama antara kedua negara. Salah satunya yakni kerjasama di bidang peternakan khususnya untuk sapi. Diketahui Indonesia membantu inseminasi buatan untuk sapi ras di Zimbabwe. Alhasil langkah ini dipuji Givio Sisito selaku peneliti di Matopos Research Institute. Zimbabwe lebih cocok untuk mendapatkan manfaat dari genetika baru tersebut dengan melakukan perkawinan silang. Misalnya sapi lokal Nguni atau Tuli dengan genetika baru sapi Holstein dari Indonesia. Sebab keturunannya akan jauh lebih tangguh dari penyakit, serta punya sifat pedaging dan memproduksi susu. Ditambah lagi kedua negara juga bekerja sama di bidang energi hijau dan hilirisasi. Alasannya karena Indonesia memerlukan tambang litium untuk kendaraan listrik. Indonesia sedang menjajaki peluang penambangan litium di Zimbabwe sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk memperkuat kerjasama ekonomi, bunyi laporan The Herald. Bahkan media Zimbabwe juga terkesan dengan penegakan hukum di era Prabowo. Pasalnya, media Southern Eye khawatir dengan penambangan ilegal yang mewabah di Zimbabwe. Media yang bermarkas di Harare ini kemudian memuji ketegasan penegakan hukum di tanah air. Sebab perizinan tambang di Indonesia dianggap transparan dan bertanggung jawab. Tinjauan izin pertambangan di Indonesia menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Dengan mencabut izin ilegal dan bermitra dengan badan usaha swasta dan publik, Indonesia telah menegakkan praktik pertambangan berkelanjutan, tulis Southern Eye. Kue sagon bakar bisa kamu dapatkan dengan harga Rp13.900 saja, check out sekarang juga. Jadi begitulah cerita kerendahan hati Prabowo mengajak kerjasama dengan Zimbabwe. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?